Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil tempat tinggal Arif. Petir menyambar berkali-kali, membelah langit dengan kilatan putih yang menyilaukan. Di dalam kamar sempitnya yang berantakan, Arif duduk di depan meja belajarnya, matanya menatap kosong pada lembaran-lembaran kertas yang berserakan. Pikirannya tidak terfokus pada tugas yang harus diselesaikannya. Terlalu banyak yang menghantui pikirannya belakangan ini. Sejak kematian mendadak kakeknya seminggu yang lalu, keluarga Arif tidak lagi sama. Kakeknya, Haji Sulaiman, dikenal sebagai orang terpandang di desa asalnya. Sosok yang selalu dihormati dan disegani. Namun, setelah kematiannya yang mendadak, banyak bisikan-bisikan aneh yang mulai terdengar di kalangan keluarga besar. 3 hari setelah pemakaman, Ibu Arif menerima sebuah kotak kayu tua dari rumah warisan kakeknya. Kotak itu terlihat usang, namun ukiran-ukiran halus di permukaannya menunjukkan bahwa itu bukan barang sembarangan. Menurut cerita ibunya, kotak itu adalah pusaka keluarga yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Entah mengapa, kali ini kotak itu diberikan kepada Arif. Awalnya, Arif tidak terlalu memedulikan kotak tersebut. Ia hanya menganggapnya sebagai benda tua yang tidak memiliki nilai khusus. Namun, sejak kotak itu berada di rumahnya, segalanya berubah. Arif mulai merasa ada yang mengawasinya, terutama saat malam tiba. Kegelisahan yang aneh menyelimutinya, membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Suatu malam, rasa penasarannya memuncak. Arif memutuskan untuk membuka kotak itu. Dengan hati-hati, ia memutar kunci kecil di bagian depannya. Kotak itu membuka dengan mudah, mengeluarkan aroma kayu tua yang lembab. Di dalamnya, terdapat sebuah keris tua dengan sarung yang terbuat dari kayu jati berukir. Keris itu tampak terawat dengan baik, meskipun jelas terlihat bahwa usianya sudah sangat tua. Sejak malam itu, hidup Arif tak lagi sama. Hari-hari pertama setelah membuka kotak pusaka itu, Arif mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Pada awalnya, hanya suara-suara kecil di tengah malam yang tidak bisa ia jelaskan asalnya. Langkah-langkah halus terdengar di sepanjang koridor rumahnya, meskipun ia tahu bahwa semua penghuni rumah sedang tidur. Ketika ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Lampu yang tadinya menyala, tiba-tiba padam tanpa sebab, atau kadang-kadang menyala sendiri di saat yang tidak terduga. Namun, hal yang paling membuat Arif terganggu adalah mimpi-mimpi yang menghantui tidurnya setiap malam. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di sebuah hutan gelap, penuh dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Di antara pepohonan itu, ia melihat sosok seorang pria tua berpakaian adat Jawa berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata yang kosong. Pria tua itu tak pernah bicara, hanya diam memandanginya, tapi tatapannya membuat Arif merasa merinding. Setiap kali ia mencoba mendekati sosok itu, tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah kakinya tenggelam ke dalam tanah. Pada suatu malam, mimpinya berubah. Kali ini, sosok pria tua itu tidak hanya diam. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu di belakang Arif. Ketika Arif berbalik, ia melihat sebuah rumah tua, rumah yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dari jendela rumah itu, terlihat bayangan seseorang yang berdiri di balik tirai. Dan, tepat sebelum Arif tersadar dari mimpinya, sosok pria tua itu mengucapkan satu kata, pelan namun jelas, pesugihan. Kata itu terus bergaung di kepala Arif bahkan setelah ia terbangun. Ia tahu kata itu tidak asing. Di daerah asal keluarganya, pesugihan adalah praktik mistis yang sering dikaitkan dengan kekayaan instan, namun dengan harga yang sangat mahal. Harga yang harus dibayar dengan jiwa, darah, atau pengorbanan lainnya. Arif semakin gelisah. Ia mulai merasakan kehadiran sosok-sosok tak kasat mata di rumahnya. Suara-suara aneh yang sebelumnya samar kini semakin jelas. Kadang terdengar seperti bisikan di telinganya, kadang seperti tawa kecil yang menggema di dinding kamarnya. Ia mulai jarang tidur, takut akan mimpi-mimpi itu, takut akan suara-suara yang seolah selalu ada di sekitar. Suatu malam, ketika hujan deras turun seperti hari pertama kotak itu tiba, Arif duduk di depan keris yang terletak di meja kamarnya. Lampu kamarnya mulai berkedip-kedip, dan suhu di dalam ruangan terasa semakin dingin.
Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu kamarnya. Perlahan, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Jantung Arif berdegup kencang. Di balik pintu yang terbuka, ia melihat bayangan seorang pria berdiri di lorong. Pria itu tampak mengenakan pakaian adat Jawa, mirip dengan sosok yang dilihat Arif dalam mimpinya. "Siapa kau?" tanya Arif dengan suara gemetar. Pria itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang sama seperti dalam mimpi. Arif merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak atau berteriak. Pria itu melangkah mendekatinya, lalu berhenti tepat di depan meja tempat keris itu tergeletak. Dengan perlahan, pria itu mengulurkan tangannya ke arah keris, lalu menghilang begitu saja, seolah-olah larut ke dalam udara. Setelah kejadian itu, Arif tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan pusaka yang diwariskan padanya. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pusaka ini diberikan kepadanya. Ia mulai menyelidiki sejarah keluarganya, menghubungi kerabat-kerabat jauh yang mungkin tahu lebih banyak tentang pusaka ini. Dari penyelidikan yang dilakukan Arif, ia menemukan fakta mengerikan tentang kakeknya. Haji Sulaiman ternyata tidak hanya dikenal sebagai orang terpandang di desanya, tapi juga sebagai orang yang menjalani praktik pesugihan. Keris yang diwariskan padanya bukan sekadar benda biasa, melainkan sebuah benda mistis yang digunakan untuk melakukan perjanjian gaib. Dalam pesugihan itu, Haji Sulaiman telah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, entah itu nyawa orang terdekat atau bahkan dirinya sendiri, demi mendapatkan kekayaan yang melimpah. Pusaka itu sekarang berada di tangan Arif, dan perjanjian gaib itu belum selesai. Arif menyadari bahwa ia adalah penerus perjanjian tersebut. Jika ia tidak melakukan sesuatu, nyawanya mungkin akan menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Suatu malam, Arif memutuskan untuk mengembalikan keris itu ke tempat asalnya, berharap bisa memutuskan kutukan pesugihan yang menghantui keluarganya. Ia pergi ke desa asal kakeknya, ke rumah tua yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Rumah itu sekarang sudah terbengkalai, dindingnya retak, dan atapnya hampir runtuh. Meski demikian, Arif merasa ada sesuatu yang masih tinggal di sana, sesuatu yang menunggu. Dengan hati-hati, ia memasuki rumah itu. Di tengah ruangan, ia menemukan sebuah altar kecil, penuh dengan sesaji yang sudah kering dan berdebu. Di atas altar itu, terdapat sebuah patung kecil dari batu, patung sesosok makhluk yang tidak dikenali Arif. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Arif berbalik dengan cepat, dan di sana, berdiri pria tua dari mimpinya. Pria itu tidak lagi hanya diam. Kali ini, ia berbicara. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan hakmu," kata pria itu dengan suara berat. "Pesugihan ini belum selesai. Kau harus membayar harganya." Arif merasa tubuhnya semakin berat. Kakinya terasa menempel pada lantai, seolah-olah ditarik ke bawah. "Aku tidak menginginkannya," kata Arif, suaranya bergetar. "Aku tidak pernah menginginkan pesugihan ini. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini." Pria tua itu tersenyum dingin. "Tidak ada jalan keluar. Pusaka itu akan selalu menuntut. Kau telah terikat dengannya." Dalam keputusasaan, Arif mengambil keris dari dalam tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kalau begitu, aku akan menghancurkan pusaka ini." Sebelum ia bisa menghujamkan keris itu ke tanah, pria tua itu berteriak, "Berhenti!" Tapi sudah terlambat. Arif telah menghantamkan keris itu ke tanah, menghancurkan altar di depannya. Suara gemuruh terdengar dari dalam rumah tua itu. Dinding-dinding mulai bergetar, dan debu-debu beterbangan dari langit-langit. Pria tua itu menghilang dalam sekejap, namun suara jeritan yang mengerikan bergema di seluruh ruangan. Arif terjatuh, napasnya tersengal-sengal. Ia merasakan sesuatu yang berat terangkat dari tubuhnya, seolah-olah beban yang selama ini menghantui dirinya telah lenyap. Rumah itu mulai runtuh perlahan, dan Arif bergegas keluar sebelum segalanya hancur. Di luar, hujan masih turun deras. Tapi kali ini, Arif merasa lega. Ia tahu, meskipun kejadian malam itu akan terus menghantuinya, ia telah memutus kutukan yang telah mengikat keluarganya selama bertahun-tahun.
Pusaka itu kini telah lenyap, dan dengan itu, begitu pula arwah-arwah yang pernah terikat dengannya. Namun, di sudut pikirannya, Arif tahu satu hal. Pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Mungkin, di suatu tempat, entah kapan, seseorang akan menemukan pusaka serupa, dan siklus kutukan itu akan dimulai lagi.